Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat bolu rainbow kukus hanya menggunakan 2 butir telur aja. Karena ada yang request di kolom komentar, jadi aku coba buat ya teman-teman. Untuk bunda yang komen, terima kasih banyak, semoga bisa bermanfaat. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan panci pengukus. Di sini aku menggunakan produk dari Optima Cookware, yakni Green Happy Food Steamer. Nah, produk ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama penutup kaca, yang kedua steamer atau saringan pengukus. Nah, ini kualitasnya bagus ya teman-teman, bahannya juga tebal. Selanjutnya ada bonus saringan atau tatakan seperti ini, tapi promonya berakhir sampai tanggal 10 November 2021. Sebelum kehabisan, yuk buruan order. Dan yang ketiga, saus pot atau pancinya. Nah, ini tidak hanya untuk mengukus, tetapi juga bisa digunakan untuk memasak, menggoreng, dan bahannya tebal yakni 5 mm dan dilengkapi non-stick Kylan Plus dari Amerika dan udah food grade ya teman-teman. Jadi kalau bahannya tebal, panasnya itu bisa merata dan hasil masakan kita bagus, serta dilengkapi dengan handle yang tahan panas. Nah, ini produknya bagus banget. Bagi teman-teman yang berminat, boleh order, linknya udah aku cantumin di kolom deskripsi. Lanjut kita siapin untuk bahan keringnya. Di sini udah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram atau setara 20 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Lalu tambahkan baking powder sebanyak 1/4 sendok teh. Ini aku pakai yang double acting ya. Dan garam setengah sendok teh. Lanjut ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah selesai, boleh kita aduk rata. Nah, seperti ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Lanjut kita siapin bahan cairnya. Ini udah ada gelas ukur, lalu buka 1 bungkus susu kental manis atau setara 40 gram. Kemudian kita tambahkan dengan air biasa hingga volumenya mencapai 200 ml. Nah, seperti ini dan lanjut kita aduk. Kalau udah kita sisihkan ya. Kemudian kita siapkan wadah, lalu pecahkan 2 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara 13 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 15 gram. Lalu perasa vanila 1/4 sendok teh. Emulsifier aku pakai SP sebanyak setengah sendok teh. Dan lanjut kita mixer. Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu dan kita mixer selama kurang lebih 1 menit. Jadi di sini aku menggunakan metode memasukkan bahan cairnya di awal ya. Nah, ini aku udah siapin larutan susunya. Setelah kurang lebih 1 menit di mixer, lanjut kita tuang larutan susu. Nah, ini kita tuangnya secara bertahap ya teman-teman, sedikit demi sedikit dulu dan sambil di mixer menggunakan kecepatan paling rendah. Nah, kalau udah selesai dituang semua, lanjut kita mixer hingga adonan mengembang putih dan kental selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya udah mengembang putih dan kental. Tandanya ketika diangkat adonannya jatuh, tetapi jejaknya tidak mudah tenggelam seperti ini. Nah, kalau misal nanti teman-teman cobain tapi nggak bisa kental adonannya, itu tandanya ada bahan yang kurang bagus ya. Misalnya telur atau SP-nya nggak fresh lagi. Jadi mohon diperhatikan ya teman-teman, biar nggak gagal. Dan lanjut kita tambahkan bahan keringnya. Untuk bahan keringnya aku memasukkannya sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman. Dan sambil di mixer menggunakan kecepatan paling rendah.
Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga tepungnya habis. Nah, ini videonya aku percepat ya. Dan tepungnya ini nggak ada yang aku tambah ataupun aku kurangin. Jadi sesuai sama resep sebanyak 200 gram. Jadi kalau misal ada teman-teman yang tanya, itu sisa tepungnya di skip kemana? Itu nggak aku skip ya. Tapi videonya aku percepat. Nah, seperti video ini. Nah, ini udah selesai, aku tambahkan bahan keringnya. Tuh, seperti ini hasilnya. Untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Dan lanjut aduk menggunakan spatula. Seperti biasa kita rapihkan pinggiran wadah. Dan kita aduk hingga ke dasar wadah ya teman-teman. Untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap. Nah, seperti ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, lanjut kita bagi ke dalam 5 wadah sama rata. Kalau aku di sini berat masing-masing adonan sekitar 145 gram. Kemudian lanjut kita beri pewarna makanan untuk jumlah secukupnya aja. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan juga ungu. Yuk langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Di sini aku menggunakan loyang persegi ukuran 16 x 16 cm dan tingginya 7 yang udah aku oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja dan udah aku lapisi dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles, jadi dibiarkan kosong ya teman-teman. Nah, ini untuk yang pertama kita tuang adonan warna merah dulu. Seperti ini. Kalau udah selesai dituang, kita ratakan. Jadi nanti agar lapisannya itu rapi dan gak ada gelembung-gelembung gitu teman-teman. Nah, kayak gini. Dan boleh kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Lanjut dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan panci pengukus. Dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes. Karena aku menggunakan produk dari Optima Cookware ini, jadi pancinya nggak perlu dilapisi lagi ya teman-teman. Setelah kurang lebih 10 menit dikukus, ini hasilnya. Nah, jadi tidak ada air yang menetes ke adonannya ya teman-teman. Karena untuk panci ini airnya itu merembes ke samping, jadi nggak netes di tengah-tengah. Dan lanjut kita tuang untuk adonan yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini untuk lapisan yang terakhir akan kita kukus selama kurang lebih 20 menit, tetap menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah kurang lebih 20 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolunya sudah matang. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk. Kalau kering tandanya udah mateng ya. Dan langsung kita keluarkan dari panci pengukus. Selagi masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya seperti ini menggunakan spatula plastik untuk mempermudah. Setelah selesai, lanjut kita beri alas. Karena ini loyangnya masih panas, jadi mohon hati-hati ya teman-teman. Kita balik perlahan seperti ini, lalu kita lepaskan loyangnya. Insya Allah ini nggak bakal lengket, yang penting dilapisi untuk alasnya ya. Dan langsung aja kita lepaskan kertas rotinya. Nah, ini bagus banget, permukaan bawahnya juga kering. Dan ini kita biarkan sebentar hingga sedikit hangat. Setelah bolunya hangat, lanjut kita beri topping. Di sini aku menggunakan selai stroberi. Kalau misal teman-teman mau menggunakan hiasan buttercream, bolunya ditunggu dulu hingga dingin ya. Lanjut kita ratakan seperti ini. Untuk jumlah disesuaikan aja dengan selera. Dan di sini juga aku tambahkan dengan topping keju parut. Boleh menggunakan topping apa aja, disesuaikan ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Agar tampilannya lebih cantik, untuk pinggiran bolunya aku rapikan seperti ini. Jadi aku potong tipis ya, seperti membuat bolu gulung mini teman-teman. .
Nah ini dia bolu rainbow kukusnya udah jadi, hasilnya cantik banget. Ditambah hiasan sprinkle gampes bunga seperti ini makin cantik ya teman-teman. Langsung aja yuk kita potong-potong. Untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan selera. Dan ini udah ada satu potong yang aku pindah ke atas piring. Dan kita bisa lihat hasilnya cantik banget teman-teman. Susunan warnanya juga bagus, besar per lapisannya itu sama ya, dan rata teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat ini teksturnya lembut banget, serat-seratnya juga halus. Nah ini kita cobain dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ini rasanya enak. Gak nyangka rasa susunya itu terasa banget loh teman-teman, walaupun hanya menggunakan satu bungkus aja. Manisnya udah pas, teksturnya lembut, ini mantep. Jangan lupa cobain ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.